Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Julius Geli Aji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Baik teman-teman, seperti polling kemarin, ini saya sudah share polling dan ada dari kalian yang minta untuk dibahas dulu mengenai recovery heart rate. Jadi recovery heart rate ini mungkin banyak yang masih keliru ya, tentang menganggapnya tentang resting heart rate atau denyut jantung istirahat. Padahal memang hampir mirip tapi bukan. Jadi recovery heart rate ini adalah denyut jantung ketika kita waktu bersepeda, denyut jantung tinggi lalu kembali ke posisi normal atau mendekati posisi normal, yaitu 60-100 kali per menit. Nah, untuk mendapatkan recovery heart rate ini, pada penelitian yang banyak dilakukan itu rata-rata recovery heart rate yang normal adalah 12-23. Jadi setiap menit itu berkurang 12-23. Misalkan ketika kita bersepeda, denyut jantungnya 150 kali per menit, lalu kita beristirahat, maka setiap 1 menit berkurang 12-23. Jadi kalau 150 dikurangi 12 maka 138, dan menit kedua turun lagi 12. Nah, itu paling singkat itu 12 itu. Tapi paling banyak 23. Ini pada orang yang normal, yang olahraganya nggak ekstrim, 30 menit 5 kali dalam seminggu saja. Tapi untuk orang yang seorang atlet ini recovery heart rate-nya lebih besar, bahkan kurang dari 1 menit itu recovery heart rate-nya bisa lebih dari 23 kali per menit denyut jantungnya. Kok bisa atlet itu bisa mendapatkan recovery heart rate yang bagus? Dan itu sangat membantu sekali ketika kita bersepeda ngebut tanpa harus berhenti, cukup dengan free wheel saja udah turun heart rate-nya. Kok bisa sih seperti itu? Jadi kuncinya adalah latihan. Yang pertama latihan, kemudian goesnya rutin setiap hari 30 menit minimal selama berminggu-minggu. Jadi prosesnya memang lama, nggak singkat ya. Tapi ada tips-tips lain yang mempercepat recovery heart rate kalian kalau misalkan kalian bersepeda pengen recovery heart rate kalian lebih cepat. Dan tipsnya akan saya bagikan sesaat lagi. Recovery heart rate atau denyut jantung pemulihan merupakan salah satu hal yang penting kalian pahami agar kegiatan olahraga kalian termasuk bersepeda dapat terlaksana dengan maksimal, dengan mengurangi resiko masalah jantung yang serius di kemudian hari, meliputi masalah irama detak jantung, gangguan pembuluh darah jantung, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena recovery heart rate ini bersama dengan resting heart rate atau denyut jantung istirahat merupakan indikator fungsi jantung kalian apakah dalam kondisi yang sehat atau tidak. Banyak dari jurnal penelitian yang melibatkan ribuan responden menyimpulkan nilai dari heart rate recovery ini pada orang normal dengan tingkat olahraga ringan hingga sedang berada pada rentang 12 hingga 23 bpm atau beat per menit dalam 1 menit istirahat setelah berolahraga. Jika nilai heart rate recovery kalian kurang dari 12 bpm dalam 1 menit pasca olahraga, maka bisa dikatakan kalian mempunyai heart rate recovery yang buruk. Tapi sebaliknya, jika kalian mempunyai nilai heart rate recovery lebih dari 23 bpm, maka itu termasuk luar biasa. Dan faktanya, kalian tidak perlu untuk menjadi atlet agar memperoleh nilai heart rate recovery di atas dari nilai tersebut. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama dan mendasar adalah latihan aerobik. Tujuan dari latihan aerobik ini adalah untuk memaksimalkan fungsi dari paru-paru dan jantung kalian agar memperoleh oksigen secara optimal. Sehingga dengan latihan aerobik ini, tubuh kalian bisa mudah mendapatkan suplai oksigen yang didapatkan oleh paru-paru dan diedarkan melalui pembuluh darah oleh jantung. Latihan aerobik untuk pesepeda sendiri cukup mudah. Kalian cukup melakukan aktivitas bersepeda dengan intensitas moderate, yaitu 80% dari denyut jantung maksimal kalian. Untuk menentukan denyut jantung maksimal, rumusnya adalah 220 dikurangi usia, lalu hasilnya tinggal dikalikan 80%, maka itu intensitas aerobik kalian. Sebisa mungkin tetap di angka 80% atau paling tidak di rentang 70 hingga 80% ya. Atau kalian bisa mengikuti tips latihan dasar yang pernah saya share, yaitu steady state training. Nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi atau pojok kanan atas video ini. Berikutnya, kalian bisa menggunakan cara yang menurut saya cukup efektif juga, yaitu MAF training atau MAF training, yaitu Maximum Aerobic Function Training, yang materi videonya akan saya share minggu depan.
Jadi pastikan kalian subscribe channel saya dan nyalakan notifikasinya. Kunci dari meningkatnya nilai heart rate recovery selain olahraga aerobik juga harus dilakukan secara rutin. Paling tidak 5 kali dalam seminggu, paling cepat dalam 6 minggu sudah ada peningkatan nilai heart rate recovery. Dan akan lebih tampak setelah kalian rutin berolahraga lebih dari 2 bulan. Manfaat recovery heart rate untuk olahraga bersepeda yaitu menambah jarak dan durasi kita bersepeda. Kenapa? Karena tubuh dapat menghemat keluaran energi. Karena sewaktu bersepeda kita bisa melakukan recovery bahkan tanpa perlu berhenti di pinggir jalan. Caranya cukup dengan free wheel atau berhenti mengayuh sepeda. Tapi masalahnya adalah sepeda tentu akan melambat jika tidak dikayuh, bukan? Apalagi jika sampai 1 menit tanpa mengayuh sepeda, bisa-bisa sepeda berhenti dong. Oleh sebab itu, free wheel ini hanya bisa dilakukan pada jalan yang menurun atau jalan datar tapi dengan durasi yang singkat, yaitu 10-15 detik saja. Tapi tentu heart rate recovery yang kita peroleh tidak begitu banyak, kecuali jika kita mempunyai nilai heart rate recovery yang sudah besar. Ada nggak sih solusinya 10-15 detik bisa turunin heart rate banyak? Ada dong, yaitu dengan teknik deep breath atau nafas dalam. Teknik ini banyak diaplikasikan untuk mengatasi nyeri, meningkatkan fokus, hingga relaksasi, termasuk relaksasi yang mempengaruhi sistem saraf parasimpatis yang akhirnya denyut jantung kita akan turun dengan lebih cepat. Untuk melakukan teknik nafas dalam ini tidaklah sulit, tinggal tarik nafas sedalam-dalamnya lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Tapi perlu kalian catat, jangan melakukan nafas dalam ketika denyut jantung kalian masih di zona 4 atau bahkan zona 5, karena pandangan kalian bisa gelap dan risiko pingsan bisa terjadi. Apa saja yang mempengaruhi kecepatan heart rate recovery? Hidrasi. Jangan sampai kalian dehidrasi, wajib untuk rehidrasi sewaktu olahraga. Karena darah yang kental akan lebih sulit dipompa oleh jantung, yang imbasnya denyut jantung akan semakin cepat. Kemudian jarak tempuh dan durasi. Semakin kalian lama berolahraga atau bersepeda, atau semakin jauh jarak bersepeda kalian, maka semakin sulit denyut jantung untuk turun. Atau semisal bisa turun, maka akan sangat mudah kembali untuk naik. Kemudian cukup istirahat. Jika kalian tidak cukup istirahat, maka tubuh kalian dalam kondisi yang lelah, dan hal tersebut juga mempengaruhi heart rate recovery. Oke teman-teman, ini tadi tipsnya ya yang saya bagikan seperti itu. Jadi intinya adalah ketika recovery itu ada 2 jenis ya. Recovery istirahat ketika sudah goes kenceng lalu berhenti stop, di situ recovery istirahat paling nggak 2 menit sampai 2,5 menit lah, itu nanti denyut jantung akan turun. Kemudian recovery yang kita free will aja, jadi ketika turunan nggak usah berhenti, nggak usah dikayuh juga, nanti akan turun sendiri heart rate-nya. Tapi itu semua dipengaruhi oleh jarak, kemudian intensitas juga. Jadi ketika intensitas tinggi, jaraknya jauh, maka recovery heart rate juga akan lebih lama turunnya. Lalu yang penting adalah rehidrasi atau cukupi cairan ya, jangan sampai nanti dehidrasi, karena dehidrasi nanti akan memicu denyut jantung susah untuk recovery, atau ketika recovery dipakai goes sedikit aja langsung naik lagi. Jadi rehidrasi itu wajib, minum harus cukup. Baiklah teman-teman, sekian video saya harap video ini bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian temukan video ini menarik dan sangat membantu, boleh kalian bantu share ke teman-teman kalian, kemudian tekan tombol suka lalu subscribe channel saya. Salam goes, salam sehat, tetap semangat.